9 pagi kita sampai di Terminal Pekanbaru. Itu tuh kapal berpisah. Ini tampaknya ragu-ragu karena agak tinggi ya. Oke, let's go. Save. Nah, oke, saya sekarang lagi di Pulau Gebang ya, tepatnya di Simpati Star. Jadi saya akan balik lagi ke Pekanbaru, tapi kali ini menggunakan Simpati Star ya. Nah, kira-kira gimana keseruannya naik Simpati Star dari Jakarta ini, tepatnya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Tapi judulnya saya bikin nanti sampai ke Medan ya, tapi saya turunnya di Pekanbaru. Tiket yang saya beli ini saya ambil tadi di Traveloka ya. Kalian bisa langsung datang ke agen di sini juga bisa, atau naik yang beli di via online juga bisa. Kita ambil boarding pass dulu ya di Pulau Gebang ini. Syaratnya seperti biasa, ini bulan Mei tanggal 29 kita bayar, kita vaksin kedua, syaratnya boarding passnya ya. Oke, sudah selesai ya, ini vaksinnya saya sudah dapatkan. Diantarin bapak packingkan barangannya. Kita jangan lupa ngepas dulu ya di sini. Sini. Ya, ini sholat. Ya, masuk Pak. Makasih. Kita langsung ke lantai 2. Lantai 3 ya ini maksudnya ya. Ini langsung area keberangkatan. Nah, jadi kita langsung naik ke lantai 3. Ini adalah area keberangkatan. Ya, saya juga ini pertama kali saya naik Simpati Star, tapi tujuannya Pekanbaru. Kalau ceritanya yang double decknya sudah nggak aktif lagi untuk jalur ke Jawa ya. Oh, itu sudah ada busnya. Saya itu mobilnya udah datang. Kita langsung bergegas ke mobil. Yuk kita naik busnya. Saya bangku nomor 10. Oke, ini busnya ya. Busnya tebal, ada selimutnya, ada leglessnya ya. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Arif Hasan di channelnya MAH Traf. Senang berjumpa kembali. Nah, ini adalah video trip perjalanan saya selanjutnya. Setelah sebelumnya saya menggunakan Armada Lorena dari Surabaya ke Jakarta ya. Nah, sore harinya saya lanjut kembali untuk kembali ke Pekanbaru. Nah, kali ini saya memilih Armada Simpati Star ya. Nah, Simpati Star yang saya naikin ini adalah tujuan akhirnya di Medan ya, tapi saya sampai Pekanbaru saja. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa naik Simpati Star yang jurusannya bisa dari Jakarta ke Pekanbaru atau Jakarta ke Medan, atau mungkin kita menaiki Simpati Star yang rute dari Pekanbaru ke Medan, atau mungkin dari Medan ke Banda Aceh. Nah, ini adalah kali pertamanya saya menggunakan Armada Simpati Star ya. Jadi it's first time. Jadi ini adalah waktu pertama kali saya menggunakan Simpati Star. Pertama kali ini saya menggunakan Simpati Star untuk trip jauh ya, dari Jakarta ke Pekanbaru.
Jadi kesan pertama saya untuk naik Sympati Star ini adalah, kesan pertamanya adalah bus ini berjalan slow. Hal ini dikarenakan pada waktu saya berangkat menggunakan Sympati Star waktu itu, hanya satu unit armada dari Sympati Star yang jalan dari Jakarta menuju ke Medan, sehingga kami harus menyusuri beberapa terminal, diantaranya adalah kami start dari Pulau Gebang, masuk ke Pondok Pinang, dan beberapa terminal lainnya, sampai nanti kami berakhir di Terminal Poris. Saya nggak tahu alasannya apa, mungkin dikarenakan trayek Jakarta Medan ini termasuk juga kurang diminati ya, dikarenakan bisa jadi adalah pesaingnya juga banyak, kompetitornya juga banyak, atau bisa juga dikarenakan karena Jakarta Medan ini posisinya jauh, sehingga banyak yang memilih armada-armada lain seperti kayak menggunakan pesawat terbang atau menggunakan kapal laut. Harganya Pak, untuk di sini Pak, kita udah langganan itu ya. Mobilnya Sympati, yaitu jurusan Medan Pak. Mungkin kalau sengaja beli di toko Pak, atau tempat oleh satu kotaknya juga sangat mahal Pak ya. Sehingga banyak yang memilih armada-armada lain seperti kayak menggunakan pesawat terbang atau menggunakan kapal laut. Ambil 120, ambil 7, 100 Pak. Ya, udah sore aja ini. Ya Bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Ya Pak, siap Pak, tenang aja. Akhirnya lepas dari maghrib kami berangkat dari Terminal Poris yang ada di Tangerang. Setelah melewati beberapa terminal, dan penumpang pada waktu itu sangat full sekali. Alhamdulillah kapasitas full penumpang di armada Sympati Star ini. Nah, kami menggunakan armada Sympati Star ini dengan chassis bodi dari Mercedes-Benz 1626 ya, dengan balutan bodi dari Jetbus Adiputro, Jetbus 3, dengan seat 22. Harga tiket waktu itu kami dapatkan dengan harga Rp600.000. Yang menjadi enak dari bis ini adalah bus ini dilengkapi dengan sofa yang tebal ya, juga dilengkapi dengan selimut, AC-nya dingin. Namun pada waktu kami naik bus ini, kebetulan untuk charging USB yang ada di atas, atau mungkin port colokan untuk colokan listrik yang ada di atas, itu dalam keadaan mati. Nah, jam 7.10 kita masuk gerbang tol Merak ya. Nah, tuh Merak di sini. Sebelahnya ada akhirnya jam 7 malam kita sampai juga di Pelabuhan Merak. Setelah menempuh sekitar 6 jam dari Merak ya, hal ini tadi dikarenakan kita harus berhenti di beberapa terminal, dikarenakan armada ini hanya satu yang berangkat hari ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun kondisi seperti itu, akhirnya saya bisa juga nyaman dikarenakan sofanya empuk,
dan ada bantal selimut. Walaupun AC-nya sangat dingin sekali, tetap hangat adanya selimut, sehingga saya bisa menikmati istirahat saya untuk perjalanan menggunakan Simpati Star ini. Nah, ini sampai di salah satu pom bensin yang ada di Merak ya. Jadi ngisi solar dulu nih. Kita ada pom bensin yang ada Alfamart dan ada masjidnya, dan di sebelah kanan ini ada rumah makan Singgalang Merah namanya. Nak tangga deh ya. Jadi ini berhenti dulu ya di salah satu rumah makan, nama rumah makannya Resa Marwan, yang ada di sebelum Merak. Ini makanannya prasmanan ya, silahkan ngambil sendiri itu hidangannya. Nah, harganya relatif ya, kondisional dengan harga yang hampir normal seperti makan rumah makan biasanya. Sini tersedia jajanan ya, makanan dan minuman lainnya. Jadi ini patos yang kita naiki Simpati Star-nya Mercedes-Benz 1626, karoseri dari Adi Putro ya, Jetbus 3 ini, ada air suspension. Dan kita sudah sampai di rumah makan di sebelum Merak ini ya. Dan ini tampilan dari belakang tas Simpati Star Adi Putro 1626 patas VIP, jurusan dari Jakarta ke Medan ya. Ini platnya Aceh ini. Dan baru datang di sebelahnya ini adalah Epastar ya. Epastar ini tujuan ke Palembang dan Sumbar ini ya. Satu rumah makan di sini. Epastarnya bawa motor. Jadi Epastar yang sebelah ini berbodi jetliner 1626 ya. Ini bagasinya luas nih kalau 1626 ini. Suka dari Simpati Star ini adalah kursinya tebal ya, lebar dan empuk. Oh iya benar. Dwi Kora ya? Oh iya benar. Jadi kita naik kapal cepat dengan estimasi ini bayar tambahan ya, per orang dikenakan biaya 20.000. Nah, itu udah nampak terminal eksekutif. Jadi tadi setelah bayar 20.000 ini kita dijanjikan untuk naik kapal eksekutif, dan ternyata benar, kita langsung belok kiri nih ya. Ini kita langsung ke dermaga eksekutif. Tidak ada pemeriksaan apa-apa ya sekarang ini ya di dermaga eksekutif ini. Nah, ini lebih jauh. Tapi itu nggak pakai yang kapal cepat ya, yang biasa. Ini karena lamanya, dan kita mulai bersiapan untuk masuk kapal eksekutif ya. Nah, kita naik ya kapal Legundi. Barang juga coklat. Nalelon, nyakon. Buka apa? Ya ada ya, lagi di matal ada ya, lagi matal. Ya handro ija no, kumaya ko ba?
kita masuk kapal ya. Lagian bahal na nyampo barang juga punya kalau nyamponya itu kiriman tang 5 juta sih langsung lagi kan 5 juta sih yang ada hasil 5 juta dia jauh juga punya jauh apa bayi sama tangkos jangan Oke, kita sudah berada di kapal dalam kapal Legundi. Nanti kita akan coba review kapalnya ya di dalam ya. Turun. Oke. Dari mana? Udah ada tangga sini. Balik. Ya, kita turun dari kapal. Di sebelah kita ini ada bus apa ya? Dan ada BSI di depannya. Di bawah dek kapal ya, di Legundi di bagian bawah. Masih di atasan truk, parkiran basement. Hampir tidak nampak bus dari sini ya. Legundi ini juga punya dek parkiran bawah ya, yang bisa digunakan untuk parkiran mobil pribadi. Itu naiknya dari situ langsung tuh ya, dari langsung terminal eksekutif. Dan kita coba lihat jangkarnya. Jadi ada jalan terobosan menuju jangkar kapal. Kita coba lihat ya. Jadi ada tempat seru main ya di sini ya, di tempat jangkar sini. Ini mumpung pekerjanya belum bekerja, jadi kita bisa duduk. Kebetulan gerbangnya tuh lagi terbuka, jadi kita bisa masuk di sini ya. Gak tahu entah nanti apakah disuruh usir sama petugas, saya juga nggak tahu. Nah, seperti biasa itu dek atasnya. Nanti kita akan geledah, kita akan lihat isi dalamnya ya. Tapi nanti saya mau nunggu dulu di sini. Siapa tahu kita bisa lihat proses bongkar kapal jangkarnya. Nah, kapalnya sedikit bergoyang-goyang karena ini lagi ombaknya agak pasang ya. Tuh lihat tuh goyang-goyang tuh, bunyi-bunyi truk-truk. Pelabuhan yang di Padang. Itu tali jangkarnya ada di sana ya. Tuh. Dan kita lihat ke bawah ya. Kayak gini nih isian dari kapalnya. Ombak lagi lumayan bergoyang-goyang. Ini yang bikin kapalnya lumayan jadi bergoyang ini ya. Tuh lihat jembatannya lagi goyang-goyang gitu ya. Tuh ada mobil yang mau naik. Lihat ini ya, jembatannya goyang-goyang ya. Ya. Aman. Nah, tuh perhatikan goyang-goyang lagi tuh. Apakah masih ada mobil yang naik? Hahaha. Nah, masih ada ternyata. Kita lihat. Nah, itu lagi turun. Oke. Ya, pelan-pelan dia mau naik. Ya, aman. Ayo ini lagi. Ini lagi, coba lihat. Dia agak turun ya. Oke, aman. Tapi kapal jadi bergoyang. Ini tampaknya ragu-ragu karena agak tinggi ya. Oke, let's go.
Save. Nah, ini saatnya. Oh, masih ada ternyata ya. Nah, ini naiknya mobil pribadi dari sini ya. Ini sebentar lagi nih drag ini akan dilepas ya. Kita akan berpisah dari sini. Nah, ini saatnya rambelnya udah mulai ditarik ke atas. Itu lihat, perhatikan. Sudah mulai terpisah kapal dengan jembatan penghubung ini. Itu ya, nariknya di situ tuh. Om yang di situ. Oke. Dan gerbang pun ditutup. Oke. Dan termasuk juga Garbarata itu juga sudah dilepas di sana. Garbarata juga sudah dilepas. Oke. Dan kita menunggu beberapa jangkar yang akan dilepaskan di sana ya. Ini tali jangkar sudah mulai ditarik. Dan ada petugas yang melepas tali kapal, tali jangkar, tali kapal. Dan itu ramdor itunya ditarik juga, digulung kabelnya ya. Proses penggulungan kabel tali melalui mesin. Nah tuh. Kita mulai perhatikan perpisahan kapal mulai dari dermaganya ya. Kita gunakan video kecepatan saja ya. Bye bye. Kita sudah berpisah. Bye bye Pulau Jawa. See you next time. Oke. Kita naik ke lantai atas untuk istirahat dulu ya. Sambil lihat-lihat yang ada di atas ada apa. Ini adalah tangga untuk ke lantai ketiga. Kita naik dulu ya. Sambil lihat perpisahan kapal. Nah, tuh kapal berpisah dari dermaga. Musola ya. Ini musolanya KM Tekundi, bersih dan tertata rapi. Ada fire-nya juga. Dan di situ tempat wanita. Dan ini ada SOP kebakaran di sini. Ketika saya tarik ini, maka akan ketemu dengan luar. Di sini ada tempat duduk dan ada WC ya. Saya ini posisinya di lantai 3 ya. Lantai 3, ini WC-nya di atas. Paling puncak ini. Di sini ada kafetaria paling atas di sini ya. Jadi banyak tempat duduk di sini ya, bisa nongkrong untuk makan. Dan di sini ada lorong untuk sekoci ya. Masih ada lantai lagi di atas. Dan ini adalah dek utamanya ya, dek kelas ekonomi. Yang kursinya nyaman. Sebenarnya nyaman kursi di sini. Cuma tempat casnya nggak begitu banyak. Masih di lorong ini masih ada toilet pria ya. Tapi ini agak lebih baik kan. Tempatnya lebih tinggi.
Kita toilet dulu ya. Di sini ada wastafel juga, lengkap ada sabunnya. Dan ada, oh bukan ya, saya sih ada kaca di tengah-tengah antara dua dek ini ya. Di tengah ini ada pusat informasi, kalian bisa gunakan ini sebagai untuk tempat tanya-tanya ya. Ini ruang kelas ekonominya, karena dari luar ekonominya aja pakai AC ya. Kita sekarang berada di bawah skocinya, masih di samping dek ekonomi. Dek ekonomi di bagian depannya ini ada Alpha Express, kalian bisa beli jajanan di sini. Kopi 10.000 aja di sini ya. Kita seruput dulu kopinya. Di sini adalah tempat tidur. Ada tempat, maaf ya. Ini ada ruangan charger ya, charger station. Cuma saya nilai kekuatan powernya nggak begitu optimal. Posisinya ini ada di ujung dari dek nomor lantai 2 ya. Jadi di sini ada sebenarnya ada ruangan untuk istirahat juga, cuma sofa, dan ada ruangan AC. Di sebelah kiri ini, di dalam ini sebenarnya VVIP ya. Tuh ada sofa kayak gitu ya. Cuma ini nggak dibuka, ini ditutup. Gila nih, jadi kita siap untuk turun ke bawah. Sama, jadi ada 2 charger station di sini, ada alat pemadam juga, alat pelampung juga ada di sini. Dan kita coba keluar dari dek ini ya, dari dek atas. Kita turun dari dek atas, turun ke bawah. Jadi parkiran lantai 2 ini, dari lantai 3 kita turun, karena sebentar lagi kapalnya juga mau merapat. Kita sudah dipanggil untuk turun ya. Di dek depan tadi kita udah lihat ada apa. Sekarang kita coba lihat di bagian belakangnya ada apa. Jadi di dek belakang ini nggak ada apa-apanya, cuma hanya jangkar yang kalau seandainya posisinya dari belakang. Kita kalau motor biasanya posisinya di ujung sini, di ujung dek lantai 2 ya. Jadi kalian bisa taruh motor di sini. Nah, kanan juga seperti itu, ada tangga yang turun juga dari lantai 3. Kita akan cari tangga untuk turunnya. Oh, ternyata di belakangnya ya. Nah, kita akan coba turun dari sini, dari belakang ya. Tapi ini yang mengarah ke depan saat sekarang ini. Kita akan kembali ke bagasi truk ya. Dan ini posisinya maju. Kita lihat di sini ada beberapa mobil truk di belakang ini. Posisi hidungnya ke sana ya. Di mobil kita di tengah sana itu. Karena kecepatannya walaupun agak mahal sedikit, kapal ini sekarang ini jadi favorit ya untuk kapal eksekutif ini ya. Walaupun beda-beda tipis lah ya. Nah ini, jadi kalau kalian mau naik kapal eksekutif ini pastikan di jam ganjil. Nah, sebagian mobil udah mulai menghidupkan mesin ini ya. Kita coba turun ke bawah. Kita lihat di bawah, kita balik ke bus kita ya. Di belakangnya ini ada gudang penyimpanan. Dan ada Epastar yang kita temu di rumah makan tadi. Ini Epastarnya. Nah, ini Epastar. Samping ini adalah Simpati Star kita. Dan ini Sinar Jaya yang Suite Class ya. Tujuan ke Palembang. Pernah direview oleh Mas Arkan. Nah, itu dia Sinar Jaya ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa naik ini. Ini Simpati Star kita. Kita mulai naik ya ke atas ya. Ini kondisi penumpangnya, jadi full ya. Full semua. Karena kemarin itu saya mepet milih tempat kursi, jadi
nggak ke bagian kursi depan. Nanti kalau pas di Lampung atau di Jambi kita mudah-mudahan bisa pindah ke depan. Nggak sama, ya. Itu suite class, kita turun kapal ya. Hujan guys. Tadi dermaga 17. Banyak bus yang baru mau naik. Kalau Salindah ada. Ini jam setengah 1 siang. Saya sudah sampai di rumah makan pagi sore di Bayung Lencir ya. Maaf, bukan di Bayung Lencir tapi adalah di Sungai Lilin. Dan ini baru bisa ngevlog sekarang. Nah, kita sudah sampai di rumah makan di pagi sore. Jadi ini baru keluar ya. Tadi saya cerita ketika baru keluar dari tol Palembang. Jadi mobil ini sempat mati AC dan beberapa screen putus. Sehingga tadi kita berhenti di agen Spatistar yang ada di Palembang. Ya. Kita berhenti di sana. Terus kita berhenti di situ, nggak berapa lama, nggak sampai 1 jam. Alhamdulillah mobilnya baik lagi. Jadi sekitar jam 9, jam 8, jam 9 tadi ya berangkat dari Palembang ya. Berangkat dari Palembang dan ini setengah 1 sudah sampai di rumah makan pagi sore. Ya kita lihat nanti keseruan perjalanannya seperti apa lagi ya nanti ya. Penumpangnya full dan di sebelah ada Putra Pelangi ya, ada Putra Pelangi. Nanti ini bus-bus dari Aceh, sepertinya rumah makannya di sini, tidak di rumah makan Musi Indah yang ada di Betung, bukan. Dia lebih memilih makan rumah makan pagi sore. Dan kondisi saat ini mobilnya ya boleh dikatakan baru, cuma nggak begitu baru kali ya, cuma agak lumayan lah usianya. Hanya saja screennya banyak yang putus, terutama untuk ngecas, sehingga saya baru bisa buka ngecas ini di rumah makan tadi. Saya nggak bisa ngecas, nggak bisa ngerekam di sini, nggak bisa ngerekam di sini ya. Jadi dikarenakan tadi nggak bisa ngecas handphone, dan pun saya nggak bawa powerbank. Saya nggak bawa powerbank. Nah, ini kita mulai berjalan lagi ya. Dari Sungai Lilin jam setengah 1 siang, 12.37 ini ya. Rumah makan pagi sore yang ada di Sungai Lilin. Nah, kita sampai di jembatan di daerah Bayung Lencir ya. Ya. Coba lihat Bayung Lencir. Saya naik lagi di sini. Akhirnya jam 9 pagi kita sampai di Terminal Pekanbaru Payung Kaki. Setelah melewati jalanan yang lumayan sangat melelahkan ya, dengan Mercedes-Benz OH 1626 Spatistar, Terminal Payung Kaki. Nah, saya rasa itu dulu video perjalanan trip ini. Banyak yang saya skip karena memang
Nanti sudah saya ceritakan alasannya kenapa ya. Nanti saya ceritakan di vlog ya, ada di vlog itu kenapa. Dan kita jumpa lagi di pertemuan di video berikutnya. See you, bye. Nah, itu bus Suparti Star-nya jalan ya. Dan ada Fajar Riau di situ. Bye bye Simpati Star, see you next time. Untuk tetap menjaga barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal di dalam bus. Dan terjaga di pusat kota, Anda dapat menggunakan Transmetro dan taksi. Atas perhatiannya